menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya. Terima kasih, mohon doanya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ibu, kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis? Loh, saya kan memang benar bertetangga. Nah, saya tulis di sini seperti ini. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan juga menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari Randy Kejarnet tanggapi tato berwajah Syahnas Sadiqah. Randy Kejarnet belum mau menjawab soal dugaan tato berwajah Syahnas yang sempat dibongkar sang istri Lady Nayuan. Meskipun demikian, kuasa hukum Randy Baskara Pratama memastikan bahwa kliennya akan menjawab berbagai tudingan termasuk mengenai tato berwajah Syahnas Sadiqah. Randy juga sebelumnya mengatakan akan membahas soal dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan Syahnas di kemudian hari. Randy beralasan bahwa saat ini ia ingin fokus membenahi rumah tangganya dengan Lady Nayuan. Seperti diketahui, isu perselingkuhan Randy dan Syahnas berawal dari postingan Lady Nayuan. Lady Nayuan membongkar chat mesra Randy dengan Syahnas Sadiqah. Media bertanya kepada klien kami dan kami batasi 3 pertanyaan saja karena ada yang keterbatasan, dan satu lain hal mohon izin nanti buat teman-teman media dapat memberikan pertanyaan setelah klien kami memberikan statement ya gitu. Mungkin itu dulu aja buat Pak Randy, silakan. Sebelumnya, selamat sore buat teman-teman semuanya, teman-teman media. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan khalayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh khalayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama pada keluarga saya semua. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada warga Indonesia, khalayak publik. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Saya minta doanya aja, minta supportnya aja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya. Baik, demikian statement dari klien kami, Bapak Randy Kejarnet. Mungkin kita langsung aja, karena memang keterbatasan satu dan lain hal. Mungkin kita buka aja 3 pertanyaan. Mohon sebelum mengajukan pertanyaan agar teman-teman media
dapat menyampaikan pertanyaan kepada klien kami ini tanpa menyudutkan ataupun melibatkan dari pihak-pihak yang lainnya ya. Baik, kita mulai ya. Siapa yang mau bertanya? Satu, Bang. satu, Bang. Mbak, sebelah kiri Mbak. Satu, dua, dan tiga ya. Oke. Silakan yang pertama, satu. Bang Redi, tadi akhirnya setelah cukup lama dia, Bang Redi akhirnya akhirnya ini ngomong ya. Tadi juga Bang Redi bilang mengutarakan permintaan maaf kepada keluarga. Kalau misalnya boleh dituturkan, Bang, maksudnya akhirnya yang terjadi setelah kejadian kemarin itu dibuka, yang terjadi itu apa sih Bang? Maksudnya dengan keluarga Abang, dengan Abang sendiri, dengan istri sendiri gimana? Karir mungkin juga. Mungkin untuk itu saya jawabnya nanti ya. Nanti saya akan jawab di waktu yang tepat saat saya udah siap. Tapi untuk sekarang saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena itu fokus saya sekarang. Pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Selanjutnya dari Mas yang baju merah. Bang, melalui podcast, Lady sendiri sempat mengutarakan keinginan untuk berpisah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hanya ingin meluruskan Bang, berarti betul adanya kabar yang beredar selama ini. Dua, itu aja. Soal perselingkuhan sama Syahnas. Kalau untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya, dan saya mohon doanya, doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Itu jawaban dari Pak Randy ya, tolong dihormati ya. Silakan dari Masnya yang angkat tangan ya, yang pakai jam. Ya. Bang Randy, harapan ke depannya gimana nih Bang Randy? Siapa sih? Siapa sih? Kedepannya mungkin saya harapan kedepannya saya berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang tentang keluarga saya harus memperbaikinya semuanya yang ada. Mbak, terakhir dong Mbak, boleh nggak? Baik. Bang, terakhir aja Bang. Satu aja terakhir. Kita udah terakhir bahwa di awal itu 3 pertanyaan saja. Tapi nggak menjawab Bang. Tapi terakhir aja. Terakhir aja satu. Kesempatan sekali lagi ya dari Iya. Mbak ini aja ya. Oke. Sekali lagi yang nambah ya. Oke. Satu pertanyaan, Silakan, Mbak. 2 pertanyaan Tapi saja. tolong tidak menyudutkan klien kami ya. Iya, satu pertanyaan. Terkait soal klarifikasi, benarkah Randy membenarkan selingkuh sama Syahnas, dan kedua ada isu soal perzinahan dengan Syahnas, apakah itu benar atau tidak? Udah itu aja. Nah, ini pertanyaannya ini sama nih ya. Jadi tadi udah dijawab. Belum terjawab, Pak. Gimana Ren? Kalau pertanyaan itu nanti di waktu yang tepat saya akan jawab. Kapan? Nanti saya pasti akan kasih tahu ke publik, saya akan kasih tahu ke teman-teman. Saya pasti kasih jawaban ke kalian. Untuk sekarang saya mau fokus ke keluarga saya dulu, saya mau perbaiki, terutama ke anak-anak saya. Kabar selanjutnya datang dari pedangdut tanah air, yakni Dewi Persik, di mana rumahnya dikepung warga. Rumah pedangdut Dewi Persik disebut dikepung warga imbas konflik daging kurban dengan Ketua RT 06 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat warga berkumpul sambil meneriaki seseorang. Bahkan seorang bapak-bapak berteriak lantang diikuti ibu-ibu. Pada video juga terlihat banyak wartawan mengerubungi seseorang. Diduga peristiwa itu terjadi sesaat setelah mediasi Dewi Persik dengan Ketua RT 06 Malkan dikarenakan polemik daging kurban pada Kamis 29 Juni 2023 lalu. Perekam video menyebut bahwa warga sekitar kecewa dengan pernyataan Dewi Persik. Sebab konflik daging kurban juga dianggap sudah mencemarkan nama baik kampung. Diketahui pada Kamis 29 Juni 2023, Dewi Persik cekcok dengan Ketua RT kawasan rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan.
Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu loh, Mas. Maksud saya seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain. Semua untuk warga di sini. Niat saya tuh baik loh. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi. Itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako, Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya, Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya, Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh, Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik, orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya mana IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis? Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami tuh nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama.
Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngambuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Kabar selanjutnya datang dari Ashanti yang pernah tinggal di suatu negara saat terjadi perang. Siapa yang tak kenal dengan sosok Ashanti? Istri Anang Hermansyah itu ternyata pernah tinggal di Pakistan semasa kecilnya. Ayah Ashanti diketahui yakni Sujahyo Hasnoputro adalah anggota UNICEF. Pekerjaan ayahnya mengharuskan Ashanti sekeluarga berpindah ke negara-negara yang kekurangan demi membantu anak-anak yang kesulitan. Saat bayi, Ashanti tinggal di Pakistan dan kala itu negara tetangga India tersebut tengah berperang. Tak hanya Pakistan, Ashanti juga pernah tinggal di Nigeria, New Zealand, Sri Lanka, dan negara-negara miskin yang ada di dunia. Atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh ngerasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program The Hermansyah kemarin aku berpikir gimana bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan, padahal kita baru. Nah, hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love itu udah 3 bulan. Dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi, yaitu Lions Club, untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau kita mau minta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga disupport gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Devia, Ci Airin, Mbak Seli, ada Hans dan lain-lain, semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini, kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agama itu diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu. Jadi kita hidup sebenarnya untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk
membantu yang nggak mampu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan ada yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses-proses kita mengumpulin anak-anak itu, nanti akan dihibur oleh Arsi. Nanti juga aku akan memberi kelas, misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, diperkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, papa sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita, dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar. Hanya saja yang dilaporkan itu sedikit. Karena apa? Karena orang malu, dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah Kabar selanjutnya datang dari Randy Kejarnet yang minta maaf soal dugaan perselingkuhannya dengan Syahnas. Pemain sinetron dan film televisi Randy Kejarnet dituding selingkuh dengan Syahnas Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Randy Kejarnet menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan terkait dugaan perselingkuhannya itu. Saat ini, Randy sedang menyelesaikan persoalan internalnya dengan sang istri Lady Nayoan. Randy ingin kembali bersama keluarga kecilnya usai kabar perselingkuhannya dengan Syahnas ramai di media sosial. Pemain sinetron yang kini berusia 34 tahun itu menyebutkan Lady Nayoan belum memaafkannya. Perselingkuhan Randy dan Syahnas itu dibongkar sendiri oleh sang istri yakni Lady Nayoan. Lady Nayoan menyebutkan Randy diduga main belakang darinya dan selingkuh dengan sosok Syahnas Sadiqah. Lady Nayoan menyebutkan dugaan perselingkuhan Randy dan Syahnas sudah terjadi sejak 1 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2022. Ini mau ngomong Pak. Iya, oke. Sekali lagi, saya minta tolong doanya. Buat teman-teman, saya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena saya mau menyelesaikan masalah ini fokus ke keluarga saya dulu, internal keluarga saya. Saya mohon doanya terbaik buat teman-teman media, netizen, halayak publik, karena kegaduhan ini saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya. Terima kasih, mohon doanya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Apakah masih satu rumah? Ya, Pak, terima kasih teman-teman media ya. Terima kasih. Sementara itu dulu sudah disampaikan oleh Bapak Randy, akan disampaikan oleh Bapak Ibu lebih tepat lagi nantinya ya. Sampai masuk. Kabar terakhir masih datang dari sosok Dewi Persik yang merasa dizolimi perkara hewan kurban. Hari Raya Idul Adha 2023 adalah momen yang disambut hangat oleh kaum muslim. Banyak orang bahkan berbondong-bondong ingin ikut berkurban. Salah satunya yakni pedangdut tanah air Dewi Persik. Namun saat akan berkurban sapi di lingkungan tempat tinggalnya, DP sapaan akrab Dewi Persik mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan. Dewi Persik merasa dizolimi oleh Pak RT yang menolak kurban miliknya. Namun entah mengapa, Dewi Persik mengaku malah dimintai uang senilai 100 juta rupiah apabila ingin hewan kurbannya diurus. Sementara itu mengetahui sang tante sedang terlibat konflik, Rosa Meldiadi tampak membela dan berusaha menyemangati Dewi Persik. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah pada Sabtu kemarin, yakni 1 Juli 2023. Keponakan Dewi Persik itu mengunggah fotonya bareng sang tante saat memakai kebaya, serta menuliskan caption agar Dewi Persik tak tergelincir hanya karena nyinyiran pembenci. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging, itu pertama kali.
Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya Bu. Nah dari list itu dikuponin gitu loh Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik, orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuman sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.